Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini modul 2.1 sudah sampai pada alur belajar koneksi antar materi, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Santi Nurdini dari SMPN 5 Garut, CGP, Angkatan 10 Kabupaten Garut, kelas 10 066 Jabar, dengan fasilitator Bapak Erpin Relia Pirli Rusti dan Ibu Pepe Suryati SPD. Pada alur koneksi antar materi ini, saya harus menyimpulkan apa itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan siswa. Jadi, menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan dan memenuhi keragaman kebutuhan siswa seperti minat dan kemampuan suatu individu di dalam kelas. Tujuannya yaitu untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sehingga mereka memahami apa yang disampaikan guru dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ada. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa menyesuaikan konten, proses, dan produk serta lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan keberagaman siswa tersebut. Lalu bagaimana agar guru bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif dan diantaranya guru juga harus melakukan penilaian yang berkelanjutan. Mengenai pemenuhan kebutuhan murid, guru harus memahami kebutuhan murid. Itu ada 3. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari suatu materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid. Kita harus memperhatikan bagaimana murid itu keadaan mentalnya yang bisa menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid ini mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Lalu bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid tersebut? Yaitu banyak cara sebetulnya, tapi saya tuliskan diantaranya itu kita bisa mengamati perilaku murid, kita bisa mendiskusikan kebutuhan murid itu apa dengan orang tua dan wali muridnya, membaca raport sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, dan bisa melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yaitu guru bisa melakukan dengan cara berdiferensiasi konten. Jadi dalam diferensiasi ini guru bisa memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Materi ini sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua, strategi yang harus dilakukan yaitu berdiferensiasi proses, di mana pada tahap ini kita mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari saat kita telah memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut kita bisa penuhi. Dan yang terakhir yaitu strategi penerapan berdiferensiasi itu lewat produk. Siswa diberi kebebasan untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti bisa dengan tulisan, lisan, infografis, video, drama, atau bentuk bebas apapun yang ingin anak sampaikan setelah mereka mengalami pembelajaran. Nah, itu yang dapat saya simpulkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, adakah keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya yang saya pelajari? Tentu ada hubungannya atau kaitannya, yaitu
yaitu di mana untuk kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang disampaikan pada modul 1.1. Mengutip dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa beliau menyampaikan, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru harus memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Itu salah satunya kita bisa melakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seseorang juga harus berpihak pada murid, reflektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga kebutuhan belajar anak bisa terpenuhi. Dengan demikian, seorang guru bisa mewujudkan kepemimpinan dalam belajar yang menuntun anak untuk bisa menjadi manusia yang merdeka dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai-nilai guru penggerak yang harus kita aplikasikan. Selain itu, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru juga harus mampu menciptakan lingkungan yang nyaman, yaitu dengan budaya positif yang harus dilakukan di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi juga bisa menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang tentunya berpihak pada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi harus adanya kolaborasi antara guru dan siswa. Salah satunya bisa memulai dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran bisa dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang sudah ada. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam bahagia, dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.